Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilya Farhan Elwin, NPM 191010300186. Prodi Ilmu Politik. Saya akan membuat final tentang lingkungan hidup, yaitu di mata kuliah politik lingkungan hidup. Yang mau saya jelaskan di sini adalah beberapa terkait yang terjadi lingkungan yang ada di Aceh. Contohnya saja tambang batu bara yang ada di Calang. Di situ bisa kita lihat ada sebuah tambang batu bara ataupun tambang emas yang dikumpulkan oleh pihak-pihak elit tertentu, yang dimana emas-emas itu dikerok yang begitu dalam dan fasilitasnya pun kurang dalam bentuk apapun. Banyak masyarakat yang disuruh bekerja di situ untuk menggali emas yang ada. Jadi setelah emas itu digali, bahkan tempat-tempat galian itu dibiarkan saja. Kalau kita bilang dari pihak aparat hukum saja, bahkan mereka juga ikut ke dalam itu. Misalnya begini, dia menjaga keamanan di situ, yang dimana dari dia menjaga keamanan itu dia juga ikut campur tangan untuk ikut menggali ataupun menjual beli emas tersebut, yang dimana dari pemerintah Calang sebenarnya itu tidak boleh, sebenarnya itu dilarang, karena kita bilang sesuai SOP-nya sesuai SOP yang ada. Bahkan SOP-nya tidak standar dari yang ada. Setelah membuka tambang-tambang tersebut, banyak warga-warga itu yang terkena banjir karena olahan tambang-tambang tersebut. Bahkan ya kita tahulah bagaimana ulah siapa yang bekerja di situ. Bahkan pemerintah sendiri kayak ya udah kayak gitu, kayak tutup telinga ataupun tutup mata, bahkan tidak ada yang peduli dari ulah-ulah yang ada. Banyak oknum-oknum aparat ataupun oknum pemerintah yang ikut campur tangan situ. Kita bilang izinnya pun tidak jelas. Bagaimana izinnya, bagaimana SOP standar dia membuka sebuah tambang. Bahkan mereka ya asal-asal saja untuk menggali yang ada. Suka-suka mereka untuk menggalinya, apapun yang digali mereka. Bisa kita lihat juga langsung survei ke sana. Bahkan tempat jalan tambang itu tersebut pun kayak tidak layak, kayak ya udah pas dibuka ya langsung jalan kayak itu, mobil-mobil dump truck itu masuk untuk mengambil. Yang permasalahannya lagi, setelah emas itu diambil dikirim ke luar negeri ataupun ke Singapura, bahkan orang masyarakat sendiri di situ pun tidak menikmati emas itu, dia hanya bekerja lalu emasnya diambil, dia pergi. Jadi dari pihak pemerintah pun begitu juga, karena pemerintah pun juga ikut andil ke dalam itu, membantu SOP yang ada karena mencari keuntungan yang banyak. Oknum-oknum yang seperti ini bisa kita katakan itu yang jelas elit yang ada pemerintah di situ, karena memang daerah Calang tersebut kayak tempat batu bara banyak dibawa. Apalagi sekarang kita lihat juga di daerah Nagan itu sudah dibuka tambang batu bara. Jadi batu bara itu dikumpulkan di situ lalu dibawa. Itu juga SOP juga nggak jelas bagaimana mereka untuk mengumpulkan batu bara itu. Kita lari balik ke emas. Jadi emas yang ada digali di Calang tersebut itu setiap hari digali terus. Jadi memang masyarakat setempat kayak ya udah maupun nggak bisa dari pihak kampung di situ, karena ya udah jelas itu elitnya, cara izinnya, cara membuat surat pernyataan yang lain atau apa kayak gitu, itu memang betul-betul sudah di-set oleh para elit yang ada, karena memang elit tersebut mencari keuntungan. Itu kita bilang berbahayanya tuh ya banjir, jalan kampung rusak.
banjir terus menerus. Ketika hujan di daerah kampung tersebut tuh banjir terus menerus ketika hujan lebat, karena tambang yang itu digali diambil. Nah, kita bilang tambang itu ilegal, sebenarnya tidak legal tapi ilegal, tapi karena elit yang bermain nampaklah seperti legal. Baik, terima kasih, hanya ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.